Bima melanjutkan kata-katanya. Tinggal dan mengembara di dalam hutan seperti ini bukanlah jalan kaum kesatria. Kita harus segera memanggil Arjuna. Lalu dengan bantuan Krishna kita umumkan perang terhadap anak-anak Dhestharashtra. Aku akan puas jika Sangkuni, Karna dan Duryudana yang jahat itu mati. Kalau tugas ini sudah selesai dan kalau engkau memang menghendaki, engkau bisa kembali ke hutan dan hidup sebagai pertapa. Membunuh musuh dengan menggunakan siasat bukanlah dosa, lebih-lebih jika musuh juga menggunakan siasat. Aku mendengar bahwa Artawaweda memuat mantra gaib yang dapat mengurangi dan mempersingkat waktu. Kalau bisa dengan mantra itu kita peras 13 tahun menjadi 13 bulan. Cara ini pasti tidak dilarang dan engkau pasti mengizinkan aku membunuh Duryudana pada bulan ke-14. Mendengar kata-kata Bima, Puntadewa memeluknya dengan kasih sayang seorang saudara. Lalu untuk menahan ketidaksabaran Bima, ia berkata, "Saudaraku tercinta, segera sesudah 13 tahun itu terlampaui, Arjuna dengan senjata Gandewa dan engkau dengan gadamu akan bertempur dan membunuh Duryudana. Bersabarlah sampai waktu itu tiba. Duryudana dan pengikut-pengikutnya tidak mungkin akan terlepas dari semua ini, sebab mereka sudah terlanjur tenggelam dalam lumpur dosa dan hianat. Yakinlah engkau." Ketika mereka sedang bercakap-cakap demikian, muncullah seorang resi tua bernama Resi Brihasdaswa. Sesuai tradisi, para kesatria itu menyambut sang resi dengan penuh hormat. Setelah mempersilahkan sang resi duduk, Yudhistira bertanya, "Resi yang kuhormati, musuh kami berbuat curang dengan mengajak kami bermain dadu. Mereka membuat kami kalah dan menipu kami hingga kami kehilangan kerajaan dan kekayaan. Mereka mengusir saudara-saudaraku dan berjiwa kesatria. Dan Dewi Drupadi mengembara di hutan ini. Sementara Arjuna meninggalkan kami untuk memohon karunia sang Bharata. Tetapi sampai kini Arjuna belum kembali dan ini membuat kami sangat khawatir. Apakah ia akan kembali dengan senjata sakti dan kapan kiranya saat itu tiba? Belum pernah rasanya ada kesedihan yang begitu mendalam seperti kesedihan yang menimpa kami ini." Resi suci itu menjawab, "Jangan khawatir, Ger Putra Prabu. Pikiranmu diliputi kedukaan. Arjuna pasti kembali dengan membawa senjata sakti dan engkau akan menaklukkan musuh-musuhmu pada waktu yang tepat. Engkau pikir di dunia ini tak ada yang semalang engkau? Tidak, itu tidak benar. Memang setiap orang dengan cara dan perasaannya sendiri menganggap kesedihannya yang paling berat di dunia, sebab segala sesuatu dirasakan lebih sakit dan lebih pahit daripada apa yang didengar dan dilihat. Apakah engkau pernah mendengar kisah Raja Nala dari kerajaan Nisahada? Ia ditipu oleh Puskara dalam permainan dadu. Ia kehilangan kerajaan, kekayaan dan semua miliknya
Ia juga harus mengembara di hutan seperti engkau. Tetapi ia lebih menderita karena dalam pengembarannya ia tidak disertai saudara-saudaranya. Ia bahkan tak boleh bertemu apalagi bercakap-cakap dengan kaum Brahmana karena pengaruh Batari Durga, Dewi Kegelapan. Pikirannya terguncang dan ia tentang istrinya Dewi Damayanti. Kemudian dalam keadaan setengah gila ia mengembara di hutan. Dan sekarang dibandingkan dengan keadaanmu, engkau punya saudara-saudara yang gagah berani, istri yang setia, dan dukungan dari kaum Brahmana yang suci. Mereka semua setia menemanimu. Pikiranmu baik dan teguh. Memang kasihan kepada diri sendiri adalah wajar, tetapi keadaan tidak seburuk penderitaan orang lain. Resi itu bercerita panjang lebar tentang nasib Raja Nala. Sebelum pergi ia menutup ceritanya, wahai Pandawa, Nala telah menjalani cobaan yang jauh lebih berat daripada yang kalian hadap. Tetapi akhirnya ia berhasil mengatasi cobaan itu dengan kemudian hidup bahagia. Engkau memiliki kecerdasan yang kuat. Engkau selalu berada di lindungan yang baik dan penuh limpahan kasih sayang dari kawan-kawanmu. Engkau telah menggunakan waktumu dengan sebaik-baik untuk mempersembahkan jiwa dan pikiran kepada Dharma. Jalan untuk itu adalah bercakap-cakap dan bertukar pikiran dengan kaum pandita. Pikulah segala cobaan dan derita dengan sabar dan tabah, sebab itulah karunia bagi manusia, dan itu bukan hanya demi kamu saja.